Halo Sobat Teknik Industri, pada video ini kita akan belajar salah satu teknik pada Operation Research yang hasil aplikasinya sangat luar biasa pada berbagai bidang, seperti penanaman kecerdasan pada mesin industri saat melakukan proses produksi, keputusan pada proses-proses logistik, pembelajaran mesin seperti suatu lengan robot yang mampu mengambil keputusan sendiri, pertanian presisi, serta suatu kecerdasan buatan pada game Dota 2 yang disebut OpenAI yang bahkan mampu mengalahkan pemain-pemain profesional game Dota itu sendiri. Back towards Mitch Hobson, and able to chase down the CM. A big ult comes out. Oh, that's beautiful. Oh, the OpenAI Crystal Maiden doing it big time there, and in fact they're going to get this SF as well. Teknik ini bernama Markov Decision Process. Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Markov Decision Process. Markov Decision Process atau secara bahasa Indonesia itu adalah proses keputusan Markov. Itu didefinisikan sebagai proses discrete time stochastic control ya. Jadi ini didefinisikan sebagai discrete time stochastic control ya. Proses yang berupa kerangka kerja matematis. Dia berupa juga kerangka kerja matematis untuk pemodelan pengambilan keputusan. Tentu saja. Untuk pemodelan pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini ada dua kondisi, yaitu luarannya itu partly atau luarannya itu partly itu acak ya. Luarannya partly acak atau random. Dan satu lagi dia partly-nya juga sebagiannya. Partly atau sebagian itu di bawah kendali pengambil keputusan. Pengambil keputusan atau decision maker ya. Nah, Markov Decision Process atau kita sebut juga dia dengan MD processes, MDPS gitu ya. Itu sebenarnya salah satu tools yang sangat powerful di riset operasi. Itu digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya masalah optimasi ya. Tentu saja kasus-kasus masalah optimasi yang umumnya itu diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah dynamic programming dan yang kedua namanya reinforcement learning. Reinforcement learning atau kita singkat juga dengan RL. Nah, seperti itu. Nah, secara sejarah MDPL ini ditemukan sekitar pada tahun 1950-an ya. Itu oleh seorang peneliti namanya Ronald Howard.
itu dia membuat buku pada sekitar tahun 1960, dan bukunya itu berjudul Dynamic Programming dan Markov Process. Bukunya itu berjudul Dynamic Programming dan Markov Processes ya. Nah, MDPS itu sendiri atau Markov Decision Process itu sendiri, itu namanya itu tentu saja diambil dari penemu Markov Chain ya. Itu sebenarnya adalah ekstensi dari Markov Chain yang ditemukan oleh Andrei Markov ya. Ini orang Rusia namanya Andrei Markov gitu ya. Nah, seperti yang telah Anda lihat pada awal video, itu aplikasi dari Markov Decision Process ini sangat banyak sekali. Terutama itu pada robotics, itu untuk menentukan modul robotnya itu dia harus bekerja seperti apa. Yang kedua itu kontrol otomatis. Jadi aplikasinya bisa banyak, ini bisa ada di robotik, ada di kontrol otomatis. Selain itu bisa di ekonomi, dan tentu saja di manufaktur ya. Bahkan Anda yang hobi main game misalkan Dota, itu juga digunakan Markov Decision Process ini untuk ini digunakan juga untuk machine learning atau proses pembelajaran mesin learning ya. Dimana seperti yang Anda lihat, ada kalau Anda hobi main Dota itu ada OpenAI namanya, dimana OpenAI ini diciptakan dengan konsep reinforcement learning ya, yang dasarnya itu adalah Markov Decision Process, sehingga namanya bot atau kecerdasan buatan itu pada game Dota itu bahkan mampu mengalahkan pemain profesional Dota itu sendiri. Ya, kalau Anda hobi main Dota mungkin Anda tahu tentang OpenAI gitu ya. Itu sangat banyak sekali manfaatnya Markov Decision Process ini dan aplikasinya untuk berbagai bidang. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar dari Markov Decision Process itu sendiri. Markov Decision Process itu sendiri. Nah, Markov Decision Process itu sendiri atau MDPS itu adalah dasar dari reinforcement learning. Dasar dari Nah, reinforcement learning itu apa? Nah, reinforcement learning atau RL itu adalah suatu konsep ya, konsep pemrosesan stokastik yang biasa digunakan pada machine learning atau proses pembelajaran mesin. Yang idenya itu berangkat dari agents. Atau actors gitu ya. Itu yang melakukan aksi atas respon terhadap lingkungan untuk mendapat reward. Jadi dia melakukan aksi atas respon terhadap lingkungan dan akan mendapatkan rewards ini bisa positif atau bisa negatif gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan pengertian ini
konsep dasar dari MDPS itu sebenarnya adalah formalisasi pengambilan keputusan sekuensial. Pengambilan keputusan sekuensial. Ya, sekuensial atau maksudnya itu berurutan ya. Nah, formulasi proses sekuensial ini umumnya itu diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan dynamic programming, atau dia bisa juga dengan reinforcement learning itu, yaitu dengan konsep agents atau actors melakukan aksi sebagai respon terhadap lingkungan untuk mendapatkan rewards. Nah, berdasarkan hal ini, saya akan membagi komponen-komponen dari Markov decision process itu sendiri. Setidaknya secara umum Markov decision processes itu sendiri terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah tentu saja lingkungan atau lingkungan. Yang kedua adalah agents ya. Yang ketiga adalah states atau kondisi lingkungannya. Dan yang keempat adalah aksi atau action. Dan yang terakhir itu adalah rewards. Nah, pengambilan keputusan pada decision maker process itu decision maker nih itu atau pengambil keputusannya itu berinteraksi dengan lingkungan yang terjadi secara sekuensial. Jadi agent itu berinteraksi dengan lingkungan. Jadi dia berinteraksi secara prosesnya itu sekuensial yang terjadi itu setiap waktu. Nah, pada saat dia melakukan aksi, nanti environment-nya ini, lingkungannya ini, jadi agent tadi melakukan aksi atas respon terhadap kondisi lingkungannya saat ini. Nanti setelah dia melakukan aksi, kondisi lingkungannya ini akan berubah, atau state atau kondisinya itu berubah. Jadi menjadi kondisi itu adalah menjadi state baru atau kondisi baru ya. State. Nah, tindakan agent tadi yang melakukan aksi terhadap respon terhadap lingkungan itu akan menghasilkan rewards nanti. Rewards ini bisa positif atau bisa negatif. Nah, setelah dia transisi rewards, dia mendapat rewards, nanti state-nya ini tentu akan berubah. Dan si agent ini karena kondisi lingkungannya berubah kembali, itu pasti akan melakukan aksi selanjutnya. Nah, aksi selanjutnya itu terhadap respon dari kondisi lingkungan baru atas hasil dari tindakan dia tadi. Nah, ini terjadi setiap waktu. Jadi setiap kondisi lingkungan terjadinya suatu kondisi lingkungan, maka agent akan melakukan aksi sehingga nanti setelah dia melakukan aksi, state atau kondisi lingkungannya berubah dan dia dapat rewards. Dan dia melakukan aksi lagi karena perubahan lingkungannya menjadi lingkungan baru. Setelah itu dia mendapat rewards dan lingkungannya itu berubah pada kondisi baru lagi. Nah, perubahan setiap waktu ini sebagai hasil dari tindakan agent tadi atau aksi agent tadi itu disebut dengan sequential itu.
sequential ini itu menciptakan suatu trajectory namanya. Nah, trajectory itu berisi rewards itu juga berisi sequence of state ya. Atau urutan aksi dia. Tentu saja ke urutan aksi nanti ada arahnya biasanya. Nah, sehingga pada kasus kondisi kayak gini, agent itu tidak hanya mencoba mendapatkan rewards dari satu lingkungan saja, tapi dia pasti akan mengumpulkan reward dari lingkungan-lingkungan yang berubah itu sehingga menciptakan suatu cumulative reward. Nah, konsep dasar dari Markov decision processes ini itu adalah ujungnya itu adalah maksimasi cumulative rewards yang didapatkan oleh agent saat dia melakukan respon tindakan terhadap lingkungannya itu sendiri. Nah, rewards ini bisa tentunya positif atau negatif. Contohnya, misalkan saya diberi dua pilihan, saya akan lewat jalan A atau lewat jalan B, seperti itu. Jalan A ada lubang, jalan B nanti ada misalkan kebun-kebun bunga yang indah gitu. Nah, saat saya memilih jalan A misalkan ya, jalan A tadi yang berlubang tadi misalkan, jalan yang berlubang, tentu saya akan mendapat rewards-nya apa? Ya, tentu saja terjatuh. Nah, reward yang berdampak negatif terhadap agent itu reward yang kurang baik atau negatif reward. Ada negatif reward. Dan kalau misalkan saya memilih jalan yang benar dan saya misalkan ketemu padang bunga yang indah gitu misalkan ya, nah itu saya dapat positive reward seperti itu. Nah, tujuan dari akhir agent tadi melakukan respon terhadap lingkungannya itu adalah untuk memaksimasi cumulative rewards itu sendiri. Baik, berdasarkan penjelasan komponen-komponen dari MDPS yang saya jelaskan sebelumnya, Markov decision processes sebelumnya, kita tahu bahwa kita punya sejumlah states ya, atau kondisi, actions atau tindakan dari agents pada Markov decision process itu, dan setiap tindakan itu tentunya agent tersebut akan mendapat rewards, sehingga kita bisa definisikan tiga unsur utama pada MDPS yang akan kita pertimbangkan dalam perhitungan matematik itu, yaitu himpunan dari states ya, states atau di sini kondisi lingkungannya. Nah, yang kedua itu adalah actions yang dilakukan oleh agent, sejumlah actions atau tindakan ya, aksi respon terhadap kondisi lingkungannya. Dan sejumlah rewards yang didapatkan oleh agent itu sendiri saat dia melakukan aksi sebagai respon terhadap lingkungannya itu. Nah, rewards ini itu berupa angka ya, atau numerik. Kita asumsikan di sini bentuknya itu numerik agar kita bisa hitung. Rewards atau angka atau value atau hadiah ya, bisa hadiahnya ini bisa positif bisa minus yang didapatkan oleh agent saat dia melakukan aksi sebagai respon terhadap lingkungan. Nah, himpunan atau himpunan ya, nah, himpunan states atau kondisi dari lingkungan itu kita gambarkan dia sebagai S. Karena di himpunan aksi itu sebagai A, juga karena dia himpunan
dan sejumlah rewards atau N. Baik, nah kita asumsikan ketiga himpunan S dan A dan N ini itu sebagai himpunan finite. Nah, setiap waktu atau tahapan atau state, setiap waktu atau tahapan atau step ya, step yang dilakukan oleh seorang agent. Anggaplah di sini misalkan waktu tahapan atau step itu kita notasikan sebagai T dengan nilai itu posisi dia awal 1, posisi 1, posisi 2 sampai seterusnya. Nah, agent itu akan menerima representasi ya, atau kondisi dari lingkungannya itu yang kita lambangkan nanti sebagai ST. Jadi agent ini akan menerima representasi dari kondisi lingkungannya. Nah, yang di sini kita asumsikan kita notasikan dia sebagai ST, di mana ST itu adalah anggota dari himpunan S. Nah, berdasarkan hal tersebut, state atau kondisi, berdasarkan state kondisi lingkungan itu, tentu saja si agent itu akan memilih atau select, dia akan memilih tindakan tertentu yang kita notasikan dia sebagai AT, di mana AT ini adalah anggota dari himpunan A. Jadi seorang agent itu akan menerima representasi kondisi lingkungan yang kita maksudkan sebagai ST, anggota S. Dan agent itu tentu saja akan melakukan tindakan yang kita maksudkan sebagai AT atau elemen dari himpunan A. Nah, di sini kita bisa mendapat hubungan antara states dan action itu. Hubungan state dan action kita maksudkan sebagai ST dan T. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pada kondisi misalkan di sini T sama dengan 0, kondisi lingkungan atau posisi dari agent itu sekarang, tentu saja dia akan mengalami transisi ke kondisi lingkungan berikutnya saat dia melakukan aksi, yaitu T plus 1 ya. Pada saat T plus 1. Nah, pada saat T plus 1, tentu saja lingkungan itu pasti akan berubah menjadi kondisi baru atau new environment. Atau tentu saja karena lingkungan yang baru, kondisinya pun pasti juga baru atau new states ya, atau kondisi baru. Nah, tentu saja pada saat si agent ini transisi dari kondisi ST menjadi ST plus 1, dia akan menerima reward atau numerical reward. Ingat, reward yang saya maksud di sini sifatnya angka atau numerik. Dia akan menerima reward kita notasikan sebagai RT plus 1, di mana RT plus 1 itu tentu saja anggota dari R ya, sejumlah himpunan reward sebagai reward yang dihasilkan dari perubahan dari unit aksi terhadap
kondisi lingkungan ST menjadi ST plus 1. Jadi si agent itu akan mendapat reward yaitu sejumlah RT plus 1. Nah, berdasarkan hal ini kita bisa berpikir bahwa proses penerimaan rewards itu kita bisa notasikan dia sebagai fungsi F. Fungsi F. Nah, di mana F ini memetakan antara hubungan states, kondisi dan aksi untuk mendapatkan rewards. Sehingga kita bisa notasikan ini F ini sebagai ST, hubungan antara ST dengan AT. Nah, ini untuk mendapatkan reward transisi ke hubungan berikutnya. Nah, kondisi ini pada saat dia melakukan transisi dari kondisi lingkungan ST menjadi ST plus 1, itu kita sebut dia prosesnya ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu sekuensial atau urutan tadi itu. Nah, sehingga dari si agent itu memilih aksi tertentu sebagai respon terhadap kondisi lingkungannya saat ini. Nah, transisi menuju lingkungan baru ST plus 1 itu untuk mendapatkan reward R itu kita bisa notasikan himpunan komponen-komponen dari MTPS itu dengan ada ya kondisi saat lingkungan pertama. Tentu saja dia akan memilih aksi pada lingkungan pertama dan dia akan dapat reward pada saat dia melakukan transisi pada lingkungan berikutnya, step RT R1, atau di sini saya langsung saja bikin sebagai R1. Nah, pada saat dia setelah mendapat reward R1, tentu saja lingkungannya berubah menjadi S1 dan dia akan melakukan tindakan A1 sebagai respon terhadap lingkungan S1 dan dia akan mendapat reward setelah dia transisi ke lingkungan berikutnya itu sebagai R2 dan seterusnya. S2, A2, R3 dan seterusnya. Seperti itu. Baik, untuk lebih memahami yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan berikan sedikit contoh di sini. Misalkan Anda akan melakukan perjalanan dari kota Lampung menuju misalkan Jakarta. Nah, pada kondisi ini kita bisa petakan cara Anda berangkat dari Lampung menuju Jakarta itu dengan misalkan saya lambangkan di sini dengan kotak-kotak seperti ini ya. Anda nanti sampai ke Jakarta misalkan ya. Nah, di sini misalkan ini Bandar Lampung. Di sini Bakauheni. Setelah itu di sini Merak ya. Terus di sini misalkan Anda lewat Banten. Anda sampai ke Jakarta. Nah, posisi Anda di sini itu adalah sebagai agent. Posisi Anda saat ini tentu saja ada di Bandar Lampung. Itu agent berada di sini. Agent. Nah, misalkan Anda berada di Lampung, pasti ada lingkungan dong. Ada lingkungan, yaitu lingkungan Lampung itu sendiri. Lingkungan Lampung atau kondisi jalan di Lampung itu kita lambangkan dia sebagai S0 ya, atau state 0. Di sini itu adalah state 0.
Dan saat kondisi Anda berada di Lampung atau kondisinya itu adalah state 0, maka Anda akan memilih aksi. Aksinya itu kita sebut sebagai A0. Gitu. Nah, saat Anda melakukan transisi atau perjalanan ke Bakauheni, maka kondisi Anda ada di Bakauheni misalkan. Nah, kondisi Anda di Bakauheni itu kita sebut dia sebagai S1, dan di sini di Bakauheni ini tentu saja Anda akan mendapat rewards. Rewardsnya apa? Rewardsnya tentu lebih dekat ke Jakarta. Tapi ingat pada konsep Markov decision process, rewardnya itu kita jadikan numerik ya. Saya asumsikan di sini setiap Anda melakukan perjalanan dari suatu kota ke kota lain, maka Anda akan mendapat reward plus 2 misalkan. Nah, rewardnya itu plus 2, sehingga nanti di Jakarta Anda sampai plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, terus tiap transisi itu plus 2, dan Anda tiba sampai di Jakarta. Nah, rewardnya itu berada pada state kedua ya, state ke-1. Atau rewardnya di sini adalah reward T plus 1 atau reward 1. Nah, makanya di Bakauheni itu kondisinya berubah menjadi state 1 dan dia ada reward 1. Kalau di Bandar Lampung dia belum ada reward karena itu adalah asal titik gerakan si engine itu atau Anda gitu ya. Maka di Bandar Lampung itu cuma ada kondisi state lingkungannya atau S0, state awalnya, dan Anda akan memilih aksi 0. Aksi pertama Anda itu Anda berjalan menuju ke Bakauheni. Sampai di Bakauheni Anda akan dapat reward RT plus 1 atau R1. Nah, saat Anda berada di Bakauheni, kondisi lingkungannya tentu berubah menjadi S1 atau ST plus 1, di mana T itu adalah T itu sama dengan 0 ya, kondisi awalnya itu 0. ST jadi ST plus 1. Nah, saat kondisinya ada pada ST plus 1, maka Anda akan selanjutnya memilih, terus Anda akan memilih A, action ke 1. Action ke 1 nya apa? Anda akan pindah berangkat dari Bakauheni menuju Merak dengan apa? Saat Anda berada di Merak, misalkan Anda akan mendapat reward lagi. Rewardnya apa? Yaitu RT plus 2 atau R2. Dengan di R2 ini lingkungannya akan berubah transisi lagi menjadi S2 atau ST plus 2 gitu ya. Nah, saat Anda berada pada posisi di Merak, nanti kondisi lingkungannya berubah jadi S2 dan Anda akan melakukan tentu saja aksi ya. Aksi kedua, yaitu aksinya apa? Berangkat lagi menuju Banten misalkan. Di Banten ini kondisi lingkungannya berubah menjadi RT plus 3, dan atau ada kondisi lingkungannya itu berubah menjadi S3 atau ST plus 3, dan Anda akan mendapat reward yaitu reward T plus 3 atau R3 ya. Nah, pada saat kondisi lingkungan S3 tentu saja Anda akan memilih aksi kembali A3, yaitu meneruskan perjalanan Anda ke Jakarta. Sampai di Jakarta Anda dapat reward T plus 4 atau R4. Sini Anda tentu saja berhenti ya, berhenti atau terminasi. Kalau Anda berhenti atau terminasi, di sini kondisi lingkungannya sebagai S4, Anda tidak memilih aksi lagi, asumsinya seperti itu. Karena Anda sudah sampai ke tujuan Anda. Sehingga berdasarkan konsep dari Markov decision process, yaitu sebenarnya kita memaksimasi kumulatif reward, maksimum kumulatif reward yang kita dapatkan itu adalah RT plus 1 tambah RT plus 2 tambah RT plus 3 tambah RT plus 4, atau di sini R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Inilah yang kita
sebagai maksimasi kumulatif reward yang harus Anda lakukan pada Markov decision process itu. Nah, lain halnya misalkan ternyata di Merak di sini terjadi badai misalkan. Misalkan di Merak itu terjadi badai. Nah, kalau Anda mengalami terjadi badai, tentu saja kapal tidak bisa menyeberang. Kalau misalkan Anda tetap memaksakan aksi di sini, maka Anda akan mendapat reward juga. Cuman kalau kita misalkan reward setiap transisi dari kota A ke kota B kita asumsikan tersebut, kalau Anda dalam kondisi badai Anda memaksakan misalkan jalan dari Bakauheni ke Merak, maka Anda akan mendapat reward juga misalkan -10. Ya meskipun kalau kondisinya badai tentu saja itu sangat berisiko bagi keselamatan Anda ya. Tapi di sini kita asumsikanlah -10 gitu misalkan rewardnya. Nah ini yang disebut minus reward itu. Jadi pada saat Anda melakukan transisi, ternyata di sini ada badai. Aksi yang Anda lakukan bisa dua. Anda tetap stay di Bakauheni sampai badai reda, atau Anda tetap memaksakan nyebrang. Kapalnya tetap memaksakan nyebrang gitu. Sehingga kalau misalkan Anda memaksakan nyebrang, Anda punya peluang tidak selamat dan Anda mendapat reward -10 gitu ya. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kita bisa alihkan ke stay di sini. Karena kalau stay di sini, Anda dapat reward berapa? Misalkan di sini 2, di sini misalkan Anda kalau misalkan milih stay itu Anda dapat stay, nah badai Anda dapat rewardnya 2. Tapi kalau misalkan Anda memaksakan jalan, peluangnya paksa menyeberang. Peluangnya ada 2 kan? Anda bisa selamat atau Anda bisa nanti itu tidak selamat atau tenggelam gitu bisa. Nah, pada saat selamat Anda tentu saja reward yang Anda dapatkan itu adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, yaitu kumulatifnya 8 kan. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Tapi kalau Anda tidak selamat, maka reward yang Anda dapat transisi dari Lampung ke Bakauheni itu adalah 2 tambah Anda tidak selamat, yaitu -10. Maka Anda dapat -8. Anda tentu saja tidak bisa melanjutkan ke sini lagi karena asumsinya kapalnya tenggelam gitu. Dapatnya -8. Nah, makanya tujuan dari Markov decision process itu adalah memaksimasi reward yang Anda dapatkan tadi. Nah, berdasarkan kondisi ini, kalau misalkan probabilitas tidak selamatnya itu 0,9 dan selamatnya 0,1 misalkan, maka keputusannya kemungkinan besar Anda akan stay dengan rewardnya itu hanya dapat. Tapi kalau Anda tetap memaksakan ya cuma -8. Ini adalah salah satu contoh kasus ya dari stage action rewards dari agent. Sampai di sini dulu video perkuliahan online kita mengenai proses keputusan Markov atau Markov Decision Process bagian pertama pada perkuliahan Operation Research 2. Pada video selanjutnya kita masih akan membahas Markov Decision Process bagian kedua yang memuat beberapa contoh soal yang akan membuat Anda semakin paham. Buka kembali catatan Markov Chain yang telah dijelaskan sebelumnya, terutama menghitung kondisi steady state atau kondisi stasioner matriks transisi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya M. Zaki Hadi, stay safe, stay healthy, be positive, and keep learning. Sampai jumpa!